Dengarlah Yesus, Ya. Dia adalah penentu. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang 9 ayat 2-13. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saudaraku, kisah transfigurasi atau Yesus berubah rupa dalam kemuliaannya ini terletak persis di tengah-tengah Injil Markus. Dan kisah ini merupakan titik balik bagi pelayanan Tuhan Yesus, karena sampai pada titik ini Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan dan memberitakan Injil Kerajaan. Sekarang Tuhan Yesus memulai perjalanannya menuju Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa seluruh dunia. Markus berusaha menuliskan bahwa transfigurasi ini peneguhan langsung dari Bapa di surga di hadapan murid-muridnya. Ada 2 tokoh besar dalam perjanjian lama, yaitu Elia dan juga Musa. Kita kenal tentunya Elia dan Musa. Tentu Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili perjanjian lama, yaitu mewakili para nabi, saudara. Reaksi murid-muridnya tentu mereka sangat kagum pada Elia dan Musa karena mereka mendengarkan ini sejak mereka masih kecil. Sehingga Petrus berkata, mari kita mendirikan 3 kemah. 1 kemah buat Tuhan Yesus, 1 kemah buat Elia, dan 1 kemah buat Musa. Dan memang benar, ini belum pernah terjadi pada mereka. Tiba-tiba seperti ada intervensi ilahi, mereka dibawa pada sebuah pewahyuan untuk melihat Yesus dalam kemuliaannya. Nah memang di ayat 1 pasal 9 ini kan Yesus bilang, ada beberapa dari kamu yang tidak akan mati dulu sebelum melihat aku datang dalam kemuliaannya. Dan sekarang Yesus menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. Di sini jelas sekali bahwa ditulis bahwa Petrus nggak tahu mau ngomong apa, jadi dia ngomong aja. Sebenarnya mereka sangat ketakutan. Sebab di sini terjadi sebuah peneguhan yang dahsyat. Bapa di sorga seperti mau mengatakan di depan ketiga murid yang dekat dengan Yesus ini bahwa begini, Yesus lebih besar dari Musa, Yesus lebih besar dari Elia, sebab Yesus memang adalah penggenapan dari semua perjanjian lama. Saudaraku, sekarang Markus juga berusaha untuk menggambarkan tentang awan yang turun. Dalam konsep perjanjian lama, awan selalu menunjukkan hadirat Tuhan. Amin.
Waktu Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dituntun dengan tiang awan dan juga tiang api. Ada suatu suara yang keluar dari awan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Kata dengarkan dia ini menyingkapkan bahwa otoritas Tuhan Yesus lebih besar tentunya daripada otoritas Elia dan juga otoritas Musa. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, pada titik inilah kata dengarkanlah dia ini. Itu adalah hal yang Ya, sangat penting. amin. Kalau Bapak berkata dengarkanlah dia, itu punya pengertian bahwa dialah penentu segala sesuatu. Jadi apa aja yang di perjanjian lama, orang boleh bercerita tentang tafsirannya apapun, tapi dengarlah Yesus. Ya, Dia adalah penentu. Dia memiliki final words untuk everything. Artinya Bapak mau berkata, dialah yang paling dahsyat. Kalau sudah perhatikan, waktu suara itu muncul, tiba-tiba muridnya buka mata, sudah nggak ada. Cuman Yesus yang ada di situ. Yang terdengar dari mereka adalah, dengarkanlah dia. Saudara, ayat ini mau beritahukan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang terpenting. Dialah sang penentu itu. Makanya setelah itu, Yesus berkata kepada mereka ini, jangan katakan kepada siapapun apa yang kamu lihat ini, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya masih belum mengerti juga sampai pada titik ini. Kemudian mereka bertanya tentang Elia itu. Siapakah Elia? Memang Elia harus datang dulu untuk memulihkan, kata Yesus. Tapi orang kemudian memperlakukan Elia seenaknya aja. Orang kadang-kala berkata sesuatu tentang Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus berkata, tahukah kamu bahwa anak manusia datang dan dia akan banyak menderita dan dia akan dihinakan. Sekali lagi, Yesus kembali memberikan pemahaman pada mereka bahwa dia adalah Mesias yang akan mengalami penolakan, penghinaan, dan penderitaan. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Tapi yang paling penting adalah dengarkanlah dia. amin, saudara. Saya sangat excited sekali dengan kisah ini. Karena kemuliaan bagi nama Tuhan. Kata mendengarkan dia, saudara, punya arti ini. Mendengarkan, mentaati, dan tunduk pada otoritasnya. Saya ingin bertanya buat saudara. Apakah saudara sudah mendengarkan Yesus dan tunduk pada otoritasnya? Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.